Bus ini masih tergolong cukup baru dan asli. Ini nyaman banget teman-teman. Walaupun bus ini masih memakai sasis yang lama, tapi udah nyaman banget ini. Benar-benar luar biasa PO Bus Premium. Bus Premium sekarang telah menghadirkan armada terbarunya dengan bodi Jetbus 5. Bodi terbaru dari karoseri Adi Putro teman-teman. Dan hari ini aku bakalan menyobanya dari Kawungan sini sampai dengan ke tujuan akhirnya di Kalideres. Seperti apa untuk videonya? Yuk simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore saya ucapkan dari Pasar Kawungan, tepatnya berada di parkiran pasarnya teman-teman. Jadi sore hari ini aku rencananya akan pulang kembali menuju ke Jakarta naik PO Bus Premium dengan armada terbarunya, yaitu Jetbus 5 dari karoseri Adi Putro Malang. Nah, setelah sebelumnya tadi pagi itu aku baru nyampe sini naik bis Damri dengan rute Jakarta Cilacap via Cipari, Kawungan, Sidareja. Jadi jalurnya itu sempit, unik banget teman-teman. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, aku harap sih bisa tonton dulu karena itu seru banget. Jalannya sempit, berliku, tapi yang bikin aku heran drivernya ini kencang teman-teman. Bener, buat kalian yang belum nonton, tonton dulu deh. Asli seru banget. Jadi sebelum tahun baru 2024, tepatnya pada bulan Desember lalu, PO Bus Premium itu merilis dua armada terbarunya dengan bodi Jetbus 5 dari karoseri Adi Putro teman-teman. Dan yang satu itu bertugas sebagai divisi pariwisata, itu yang warna biru, sama satunya lagi ini yang warna oranye, itu bertugas untuk divisi antar kota antar provinsi. Untuk rutenya sendiri itu dari Kawungan menuju ke Kalideres PP. Jadi bis ini itu dari Kalideres pagi hari dan sampai sini itu sekitar tadi jam 3-an, langsung putar balik untuk menuju ke Jakarta nanti sekitar jam 5 sore. Dan kesempatan kali ini aku akan mencoba dengan rute dari Kawungan menuju ke Kalideres teman-teman. Jadi keberangkatannya nanti jam 5 dari parkiran Pasar Kawungan ini. Dan untuk keberangkatan sore hari ini dari Pasar Kawungan, kelihatannya itu ada 3 armada yang sudah terparkir dan nampaknya siap untuk diberangkatkan untuk menjadi angkatan sore dari Kawungan menuju ke Jakarta hari ini teman-teman. Jadi nanti kita lihat aja kira-kira ada berapa bus yang berangkat dari Kawungan sore hari ini. Kenapa rame? Karena hari ini tuh hari terakhir liburan long weekend teman-teman. Jadi kemarin itu hari Kamis kan ada libur Isra Mi'raj, kemudian hari Jumatnya itu cuti bersama, Sabtunya hari raya Imlek, kemudian ini hari Minggu teman-teman. Jadi kemungkinan malam Senin hari ini bakal padat jalanan dari arah Kawungan sampai dengan Jakarta. Ya semoga aja masih diberi kelancaran supaya kita besok pagi sampai Kalideres tepat waktu kayak gitu. Dan seperti apa untuk kondisi di halaman Pasar Kawungan sore hari ini, yuk langsung aja kita lihat ya teman-teman.
Oh ya, karena agennya ini tempat keberangkatan awalnya dari PO Base Premium Kawunganten itu kan di halaman pasar ya. Jadi di sini banyak banget toko oleh-oleh, mulai dari busana sampai dengan makanan ringan. Di sini tuh ada teman-teman. Jadi kita mau beli apa ya buat oleh-oleh di Jakarta. Oke, saat ini aku sudah berada di toko oleh-oleh Pasar Kawunganten. Di sini banyak banget oleh-oleh khas Cilacap, Kebumen dan sekitarnya. Mulai dari ada jenang, kemudian ada sale, dan harganya itu terjangkau banget. Nah, ini dia sebelum keberangkatan aku beli keripik ikan tenggiri sama ini ada jenangnya teman-teman, jenang ketan buat oleh-oleh. Jadi belum afdol rasanya kalau pergi ke suatu daerah nggak membeli makanan khasnya. Jadi kalau Cilacap ini kan daerah pesisir ya, terkenalnya itu ada kerupuk ikan tenggiri. Jadi ini aku beli harganya 20.000 untuk kerupuk ikan tenggirinya dan 12.000 untuk jenangnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini aku baru aja nukerin tiketnya, dan untuk bentuk tiketnya seperti ini. Ini ada data diriku, namanya Eka Prasetyo, kemudian ada tanggal keberangkatan, jam keberangkatan sore, kemudian untuk tarifnya 150.000. Di sini ada asal keberangkatannya dari Cinangsi, Karangpucung, Majenang, Banjar, Ciamis, Kawunganten dan sebagainya. Tujuannya aku ke Kalideres ya teman-teman. Kemudian di balik tiketnya ini ada jadwal keberangkatan dari timur, baik dari Sidareja ataupun dari Kawunganten. Dari barat juga ada, dari Kalideres dan juga dari Lebak Bulus. Selain itu di sini juga ada nomor dari agen keberangkatan dari timur teman-teman. Ini agennya banyak banget, mulai dari Kawunganten sampai dengan ke daerah Ciamis sana teman-teman. Untuk agen baratnya ini cuma dikit doang, ada Lebak Bulus, Terminal Kampung Rambutan, Kalideres dan juga Grogol. Ini agen timurnya emang bener-bener banyak banget teman-teman. Oke, ini di depanku udah ada armada yang akan aku naiki untuk menuju ke Kalideres. Itu dengan julukan Abimanyu teman-teman, dengan rutenya itu dari Kawunganten menuju ke Kalideres. Untuk lintasannya itu via Sitinggil, Gandrung Mangu, Cinangsi, Karangpucung, Majenang, Banjar, Ciamis. Untuk tarifnya itu 150.000 teman-teman. Dan di sini itu sudah memakai bodi terbaru buatan Adi Putro dengan nama Jetbus 5 SHD teman-teman. Jadi untuk headlampnya itu udah terpisah sama sennya teman-teman. Jadi sennya itu dibikin tipis di atas itu. Nah, atas itu. Dan untuk lampu utamanya itu ada 3 di bawah. Nah, itu ada lampu senja, lampu utama sama lampu jarak jauh. Seperti itu sih. Dan untuk bis ini tuh udah memakai air suspensi ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Walaupun bis ini tuh memakai sasis Hino RK8, tapi sudah di-upgrade jadi air suspension teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri seperti itu. Lalu untuk velgnya ini sudah memakai velg aluminium. Nah, ini walaupun masih Hino RK8, tapi ini udah build up air suspension. Jadi suspensinya itu bisa dinaikkan ataupun diturunkan, dan ini untuk kalau dinaikkan maksimal itu kayak gini teman-teman. Nah, ini jijit banget ya, jaraknya ya lumayan lah, 1 jengkal kayaknya ada, itu tinggi banget kayak orang lagi jijit. Nah, karena ini sasisnya pakai Hino RK, untuk sasisnya itu masih leader frame dan itu nggak bisa diakali teman-teman. Jadi kalau suspensi itu masih bisa dirubah jadi air suspension, tapi kalau untuk sasis leather frame itu nggak bisa dirubah menjadi space frame teman-teman. Nah, ini Hino RK, jadi bagasinya belum tembus, dan di sebelah sana itu ada sebuah toiletnya, jadi nggak bisa ngeplong yang sebelah kiri teman-teman. Itu karena bis ini tuh memakai pintu tengah, jadi bagasinya cukup terbatas.
Dari depan sini untuk topinya itu tipis, jadi pandangan penumpang ke depan masih cukup lega apabila nggak ada stiker yang ada di atas itu. Tapi karena ada stiker ya cukup mengganggu sih ya, tapi nggak masalah. Lalu untuk spionnya ini udah baru juga teman-teman. Untuk LED-nya itu ada garis 2 dan itu miring. Nah ini dia untuk bentuk spion terbaru dari Adiputro. Oke, kita ke sisi sebelah samping kanannya. Ini nggak ada stiker aneh-aneh, cuma ada stiker eksekutif. Kemudian di depannya ada tulisan air suspension dan tulisan base premiumnya itu gede banget teman-teman. Di tengah situ untuk liverynya juga udah memakai livery terbaru. Jadi yang memakai livery ini saat ini cuma ada 2 unit, yang Jetbus 5 biru sama Jetbus 5 merah oranye kayak gini teman-teman. Nah ini dia yang aku suka dari bodi Jetbus 5 teman-teman. Untuk selendangnya ini nggak menutupi pandangan di kaca samping sini, jadi selendangnya itu turun ke bawah. Kalau yang generasi sebelumnya seperti Jetbus 2, Jetbus 3 itu kan selendangnya melintang dari sini sampai ke bawah sini. Tapi untuk di Jetbus 5 selendangnya itu malah digeser turun ke bawah, jadi di sebelah bawah kaca kayak gini teman-teman. Itu keren sih, dan ini ada garnisnya warna chrome, cakep banget. Lalu di bagian bawahnya ini ada stainless, dan stainlessnya itu kotak teman-teman. Kalau biasanya stainless yang dipasang di bus itu kan itu bulat teman-teman, lingkaran, tapi ini berbentuk kotak. Inovasi baru ya, lain dari yang lain. Dari sisi sebelah kiri itu ada pintu di bagian tengah teman-teman, dan spesial untuk bodi Jetbus 5 punyanya base premium ini udah ada toiletnya yang berada di tengah teman-teman. Tapi toiletnya ini hanya digunakan untuk buang air kecil dan hanya dapat digunakan pada saat bis sedang berjalan saja. Dan di sini tuh ada keterangan bahwa bis ini tuh diawasi oleh CCTV. Cuman kita lihat aja nanti di dalam apakah benar ada CCTV-nya ataukah hanya stiker aja di situ. Dari belakang bis ini juga nampak gagah sekali teman-teman. Untuk stop lampnya itu keren, udah terbaru dari karoseri Adiputro. Keren banget teman-teman, tipis tapi itu sangat futuristik. Dan untuk di belakangnya sini cuma ada stiker Jetbus 5 sama air suspension. Kemudian ada tulisan S+2. Ada yang tahu artinya apa? Yuk komen di kolom komentar ya. Kayak gitu aja sih. Untuk bempernya juga gagah banget, dilihat itu enak banget teman-teman, asli. Nah paling untuk eksteriornya kayak gitu aja sih, udah cakep banget, ganteng dari lahir teman-teman ya. Walaupun sebenarnya untuk bis ini tuh bodinya bukan Jetbus 5 teman-teman, tapi karena adanya permajaan jadi bodinya itu diangkat dan diganti dengan bodi terbaru dari Adiputro ini. Sebelumnya itu bodinya Jetbus 2 atau Jetbus 3 kayak gitu teman-teman, tapi diangkat bodinya dan dipakai lagi untuk sasisnya. Ini jam baru menunjukkan pukul 4:20, dan untuk keberangkatan bis ini sendiri itu jam 5:15. Terpantau untuk kondisi cuaca di Pasar Kawunganten sore hari ini mendung-mendung sahdu teman-teman. Jadi di sebelah sana udah pada mendung, tapi untuk di baratnya sana itu masih terang ya. Semoga aja belum hujan ya sampai jam keberangkatan. Yuk kita tunggu aja sampai bisnya siap untuk diberangkatkan.
Akhirnya jam 5:10 semua penumpang diperbolehkan masuk dan bus langsung segera diberangkatkan. Jadwal keberangkatannya sebenarnya itu jam 5:15, tapi ini lebih cepat 5 menit. Kurang lebih perjalanan dari Kawunganten menuju ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 8 sampai dengan 12 jam perjalanan, tergantung situasi dan kondisi di jalan teman-teman. Apalagi malam hari ini tuh malam Senin, kebetulan kemarin juga habis libur panjang, jadi ya kalau misalnya ada telat-telat sedikit itu sangat wajar sih menurutku. Dan ini di depanku langsung disediakan satu buah botol air mineral ukuran 330 ml. Ini untuk jumlah keseluruhan seatnya kurang lebih ada 40-an seat, dan sudah dilengkapi dengan satu buah toilet di bagian tengahnya. Yuk kita coba cek toiletnya seperti apa. Ini dia untuk toiletnya, kita nyalakan dulu. Ini saklarnya ada dua, satu exhaust dan satu lampu teman-teman. Dan ini dia untuk toilet dari Jetbus 5 Adiputro Malang, bersih banget. Yuk kita tutup aja. Ini saklarnya kita matiin. Di sini depan ada satu buah CCTV dan ada dua buah TV LED. Jadi CCTV-nya benar-benar ada teman-teman, untuk keamanannya jadi lebih aman dan juga terjamin. Oh ya, di bis ini bagian depannya ada sebuah sekat, tapi anehnya sekatnya itu nggak ada pintunya teman-teman. Unik sih, jarang banget ada yang seperti ini bis-bis malam ya. Untuk kursinya sendiri ini buatan dari Rimba Kencana yang sudah terbukti untuk kenyamanannya. Asli ini seatnya nyaman banget. Untuk jarak antar seatnya juga udah cukup lega sih ini teman-teman. Dan ini kita berhenti di pertigaan Kawunganten. Jadi akhirnya selain ada di terminal Pasar Kawunganten, juga ada di pertigaan Kawunganten. Nah ini untuk sasisnya itu kan Hino RK8, jadi untuk instrumennya masih kayak gini teman-teman. Nah untuk pandangan ke depannya menurutku ya masih cukup aman, tapi ya terhalang dikit aja gitu sih. Yang spesial dari seat depan sendiri tuh ini kan armrestnya gede banget ya. Kemudian untuk di bagian dalamnya itu ada sebuah tuas untuk merecliningkan sandaran punggung kita. Jadi ketika tuasnya ditarik, sandaran punggungnya kita dorong ke belakang dan nanti bisa kita atur untuk rebahnya seberapa. Nah ini dia untuk armrestnya gede banget, ada tulisan base premium. Kemudian ada kordennya juga. Jadi untuk pandangan ke samping ini kan lebar banget, dan kalau siang hari itu pastinya terkena panas. Jadi disediakan korden yang bisa menutup jendela. Ini dia suasana dari agen pertigaan Kawunganten. Seperti biasa untuk area Jawa Tengah apalagi Ngapak itu dikuasai oleh PO Sinarjaya. Di bus ini juga tersedia fasilitas tambahan berupa kantong kresek teman-teman. Ini sebenarnya ada beberapa fungsi nih. Bisa buat buang sampah ataupun bisa buat tempat jackpot ya. Kalau misalnya ada penumpang yang muntah-muntah itu bisa ditaruh di kresek itu. Saat ini telolet sudah menjadi tren kembali di tengah-tengah masyarakat. Terbukti di setiap sorenya banyak sekali orang-orang yang mencari telolet di pinggir jalan. Oke, kita kembali ke armada yang aku naiki. Ini ada dua buah lover AC dengan model terbaru dari Adiputro teman-teman. Dan ini tengah-tengahnya juga ada lampu baca dan juga ada dua buah slot USB nya.
Dan untuk lover AC-nya menurutku setelah di-upgrade dari versi sebelumnya, ini versi terbaru, itu susah untuk mengatur buka tutupnya teman-teman. Malah menurutku lebih mending yang versi sebelumnya. Dan seperti ini kira-kira untuk penampilan dari panel di atas kepala kita. Itu motifnya unik dan itu memiliki filosofi tersendiri teman-teman. Sementara itu di atas juga terdapat sebuah kompartemen penyimpanan, dan yang ada tutupnya itu cuma di bagian depan aja, di belakang los, nggak ada tutupnya. Oke, ini aku kembali ke tempat dudukku di seat nomor 2D, seat 2 tapi di sebelah kanan pojok. Dan di sini aku sudah disediakan air mineral botol 330 ml mereknya Aqua, dan seperti ini bentuknya, mini ya, kecil kayak gini. Kemudian untuk di seatnya juga sudah terdapat cup holder, jadi Aquanya itu udah ada di cup holdernya. Nah, di sini kita tinggal ambil, dan di kedua sisi seat depan kita juga terdapat 2 buah pegangan tangan. Jadi kita enak kalau mau berdiri. Ini juga ada armrestnya, tapi lebih kecil dibandingkan armrest di seat depan sendiri. Caranya juga enak banget, tinggal ditarik ke depan aja, itu armrestnya udah bisa digunakan. Terus di sebelah sini juga ada tombol untuk merecliningkan seat kita, jadi tinggal dipencet aja, nanti sandaran punggungnya tinggal kita dorong ke belakang. Nah, di depan kita juga tersedia net penyimpanan, ini bisa buat menyimpan biskuit ataupun cemilan selama dalam perjalanan. Dan tapi ini udah rusak teman-teman, padahal ini bis baru 2 bulan jalan. Waduh, tangan siapa ini yang rusak? Ini ada 2 buah USB chargernya. Selain itu di atas kan udah ada nih 2 buah USB charger, terus ditambah dengan 2 buah USB charger yang ada di depan kita. Jadi total keseluruhan ada 4 USB charger di setiap seatnya.
Akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kita nyampe juga nih di pertigaan Karangpucung. Dan untuk letak terminalnya sekarang udah pindah ke sebelah timur pertigaan, dan kini terminalnya jadi lebih lega dan juga bisa muat banyak bis. Sebelumnya kan terminalnya di tepat pertigaan Karangpucung, ini pindah ke arah timur kurang lebih 50 meter. Dan di sini banyak banget agen-agen bis malam, mulai dari Sinarjaya, Gapuraning Rahayu, Bus Premium, kemudian untuk Budiman juga ada yang standby di terminal bus Karangpucung ini. Jadi cukup banyak pilihan bis dari Karangpucung menuju ke Jakarta. Kita di sini cuma kontrol penumpang, habis itu lanjut perjalanan lagi. Oh iya, itu doa ibu baru aja masuk, startnya dari Kawunganten, sama seperti bis yang kita naiki pada perjalanan kali ini. Setelah dari terminal bus Karangpucung, bis yang aku naiki ini kembali melanjutkan perjalanannya, dan masih ada beberapa titik penjemputan mulai dari Majenang sampai dengan di Kabupaten Ciamis sana. Dan sepertinya aku bakalan tidur karena udah capek banget badan, dan ini momennya pas banget, udah dimatiin kayak gini, saatnya untuk istirahat teman-teman. Few moments later. Dari terminal bus Karangpucung tadi kita sempat mampir ke beberapa agen perwakilan PO Bus Premium, diantaranya itu di daerah Majenang, Wanareja, kemudian di Banjar, kemudian terakhir tadi di Ciamis. Dan saat ini kita sudah berada di SPBU Imbanagara Ciamis, SPBU yang sudah MOU dengan PO Bus Premium. Ini aku keluar untuk cari angin ya, soalnya di dalam itu dingin banget. Dan setelah ini mungkin aku bakal istirahat ya. Ya, ini diberangkatkan kembali setelah isi solar beberapa saat dan checkpoint. Malam ini tuh pas banget malam Senin teman-teman, jadi penumpangnya itu emang bener-bener ramai banget. Bisa dilihat dari spion supir itu, penumpangnya sampai duduk di lorong-lorong gitu teman-teman, karena emang bener-bener bisnya udah penuh banget, tapi penumpangnya itu masih membludak. Alhasil penumpangnya mau nggak mau duduk di kursi CDCB. Dari SPBU di daerah Ciamis tadi kita langsung cus labas sampai dengan di rumah makan SR Nagrek. Dan ketika tadi kita beli tiket itu belum termasuk servis makan ya teman-teman. Jadi ketika kita mampir di rumah makan sini, makannya ditanggung penumpang masing-masing. Dan untuk menu makannya di sini ada beberapa macam, ada bakso dan juga prasmanan kayak gini teman-teman. Untuk minumnya juga dijual terpisah, jadi buat teman-teman siapin uang sekitarnya 30.000 lah untuk makan malam di rumah makan sini, kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini bis kita parkir di depan tukang bakso persis. Untuk makan malam kali ini aku ngambil bakso ya teman-teman, karena pas banget suasananya di sini tuh dingin-dingin gimana gitu. Nah, ini dia baksonya. Untuk harganya 20.000, isinya ada 4 buah bakso kecil dan ada 1 buah bakso yang gede kayak gini teman-teman. Oke, kita makan dulu, nanti habis makan kita lihat-lihat suasana di rumah makan PO Bus Premium ini. Yuk, selamat makan teman-teman.
Nah, jadi untuk total keseluruhan malam hari ini yang masuk di rumah makan ini itu ada 9 armada, baiknya dari arah barat ke timur ataupun dari timur ke barat nampaknya teman-teman. Pantesan ini kelihatannya banyak banget teman-teman. Dan yang kelihatan yang paling mewah itu bis yang aku naiki teman-teman, kursinya beda sendiri. Jadi kalau yang lain-lain itu pada dari Aldila, tapi kalau yang aku naiki ini seatnya dari Hai Rimba Kencana. Dan tadi juga sempat terlihat untuk bus premium yang Jetbus 5 warna biru Bima 1 juga ikut turun menjadi armada bantuan untuk hari ini teman-teman, karena malam Senin kali ini tuh setelah long weekend, jadi penumpangnya emang benar-benar ramai banget. Lalu untuk perjalanan dari Kawunganten sampai dengan rumah makan di daerah Nagreg ini udah cukup nyaman teman-teman. Tadi selama dalam perjalanan aku juga ketiduran karena ya pertama emang udah capek, kedua ya karena emang bisnya emang senyaman ini, jadinya enak banget buat istirahat kayak gitu teman-teman. Jadi nanti setelah ini juga aku bakal lanjut tidur lagi. Ini bangun-bangun kita udah sampai di Kalideres, harapannya sih seperti itu ya. Cuman ya kita lihat aja nanti seperti apa untuk kondisi di lapangannya. Setelah kurang lebih istirahat 1 jam, akhirnya bis kami diberangkatkan kembali dari rumah makan SR di daerah Nagreg teman-teman. 1 jam cukup lama ya waktu yang diberikan untuk istirahat bagi para penumpang bis premium ini. Perjalanan dari sini sampai dengan terminal bus Kalideres kurang lebih 4 sampai dengan 6 jam perjalanan tergantung situasi dan kondisi di jalan. Karena aku udah ngantuk, perut juga udah kenyang, ini saatnya untuk istirahat dan tidur ya teman-teman. Sampai jumpa nanti di Jakarta. Jam 4 kurang 5 menit akhirnya kita finish juga di terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Wow, bener-bener di luar prediksi sih ini teman-teman, karena 3 jam dari daerah Nagreg sampai dengan terminal Kalideres itu waktu yang cukup singkat, dan bus ini
telah sanggup melaluinya dengan waktu 3 jam saja teman-teman. Ya wajar sih, karena bus ini setelah ini akan putar balik lagi menuju ke arah Kawunganten nanti sekitar jam setengah 6. Jadi nanti setelah ini bisnya akan dibersihkan, kemudian disiapkan kembali untuk menuju ke arah Kawunganten pagi hari ini. Dan ketika aku turun langsung disambut dengan hujan yang cukup deras. Jadi aku langsung lari menuju ke halte Transjakarta. Setelah ini aku akan pulang menuju ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara naik busway teman-teman. Ya mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.